Kita kuliah sampai kapan? Gimana bro? Kuliah sampai kapan? 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi. Sebentar bro. Berita kemarin berapa pertemuan? 2 pertemuan bro. 4 sebelum UTS 2, setelah UTS 2. Sampai tanggal ujian pertama Sebentar lagi ya, 3 lagi. 10, 11, 12, 13, 14. Sebelum ujian. Akhir perkuliahan itu tanggal 10 bro. 10 Juni. 10 Juni. Ujian di tanggal 11 sampai 26 Juni. Pada saat kemarin kuliah dengan Nyaman itu sudah dibahas juga kan? Ini gini, apakah dibahas juga terkait dengan refinery dari selulosa? Iya. Produk dari selulosa juga, Iya, termasuk potensi produk dari selulosa kan? potensi Potensinya sekilas aja ya. Iya sekilas aja bro, nggak terlalu mendalam. Ya sebenarnya kan refinery dan proses pengisian dari selulosa ya sudah manfaat selama ini sudah diberikan juga. Bisa kita akan coba lebih fokus ke lignin yang bahkan kita aktif ya. Tapi juga biar kita sambung juga lah, biar ada selulosa. Kemarin lebih ke rekalsitran ya. Rekalsitran sama apa termofisika, termokimia. Termokimia ya. Kok TV? Betul kan? Iya. Ada B2 ya. Dua ya. Oh, ada B3. Ya, mari kita lanjutkan diskusi kita. Berita udah ujian kemarin. Tugas.
hujan tuh guys. Gimana? Ujian dengan tugas. Kan pilihannya tugas ujian tuh ujian dengan tugas. kakak aja. Kalau boleh tugas-tugas. Tapi kalau harus ujian nggak apa. Baik, yang apa namanya kan banyak kita diskusikan di ini adalah mungkin 3 pertemuan ke depan termasuk yang kemarin. Jadi iya kita lakukan saja minggu lalu ini beberapa kebetulan saya ada tugas ke bisa usahakan pulang hari ini. Atau kalau misalkan terpaksa ini ya nanti kita cari waktu meskipun aja bisa lagi. Bisa tugas juga kan gitu. Oke, ya saya kira sudah banyak kita singgung terkait dengan biodata tadi sejak dari awal pendahuluan. Pendekatannya adalah kita mencoba memanfaatkan biomasa berbasis komponen kimianya, intinya kan gitu ya. Biomasa juga punya apa namanya beberapa komponen kimia, transmisi yang berbeda, monomer yang berbeda, sehingga ada potensi yang sangat bisa dikaitkan dengan diversifikasi produknya. Walaupun mungkin Pak yang sudah membahas ada tantangan-tantangan tersendiri kan pada saat kita memanfaatkan biomasa ini produk-produk biorefinery. Ya karena tidak bisa ini kita juga sudah belajar di kimia biomaterial. Seringkali antara komponen kimia kayu itu dia akan berinteraksi secara kimia. Seringkali kita ada kesulitan sendiri pada saat ingin mengisolasi komponen kimia tertentu yang dia berasosiasi dengan komponen kimia yang lain. Selain juga mungkin setiap komponen kimia dia punya karakteristik kimia yang khas berbeda-beda juga. Tapi apa yang juga bermasalah dengan reaksita itu salah satu tantangan tersendiri sebetulnya dalam karena itu menentukan kemudahan proses, sedangkan terkait dengan potensi recovery produk yang bisa diperoleh, terkait dengan mutu produk yang diperoleh, dikaitkan misalnya dengan kemurnian, gitu kan ya. Dan nanti saya katakan lain kalau melihat lignin ya, menjadi tantangan tersendiri, gitu. Kemurnian lignin ini. Gitu. Pada saat kita ingin mengisolasi lignin itu dari biomasa, ceritanya menjadi banyak, dan tantangannya menjadi banyak. Dan bagaimana kita bisa memperoleh produk lignin yang diisolasi itu semaksimal mungkin, kan gitu ya. Tetapi ada tantangan agar kemudian struktur kimianya, karakteristiknya itu tidak berubah ekstrim sesuai dengan tujuan penggunaannya kan gitu. Nah mungkin ya itu juga yang akan kita bahas nanti. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, ada batas-batas tertentu yang harus kita perhatikan dalam tanda petik semacam optimalisasi proses lah gitu kan ya, sesuai dengan tujuan penggunaan proses. Karena targetnya kita ingin mencoba memanfaatkan semua bagian atau komponen biomasa itu menjadi produk. Pada saat ini kan kalau konsepnya biorefinery itu tidak ada yang namanya limbah kan. Kalau kita mampu memanfaatkan secara terintegrasi. Kemarin saya diminta untuk menjadi juga tenaga ahli terkait dengan salah satunya di konsep ini, termasuk ada kunjungan juga dari mahasiswa dari Polandia. Dia ingin mencoba memanfaatkan begini. Dia ditantang oleh profesornya untuk penelitian bagaimana caranya agar kemudian bahan baku kayu pinus di sana itu bisa menjadi sumber mutu produk. Karena selama ini yang mereka lakukan, yang mereka gunakan itu hanya berbasis selulosa saja, untuk kertas, sama selulose, itu kan ya. Nah ligninnya, ekstraktifnya itu masih dalam sebagai byproduct yang selama ini ya dibuang begitu saja. Nah kemarin magang sama di sini ingin melihat potensi pemanfaatan lignin untuk menjadi
singgung di di awal-awal, ada glukosa, ada selulosa. Ini glukosa saya kira komponen kimia berat banyak terbesar. Ini produk bioorganik itu sudah bisa dijual. Paling yang kertas, tekstil, ketangkau gitu ya. Kalau mau ada dulunya ada sorbitol gitu. Itu dari selulosa. Pada saya pikir ini disinggung oleh Pak Nyoman kan pasti karena tidak terlalu banyak ya sebetulnya kan. Produknya kan gitu kan. Yang kompleks itu kan sebenarnya lignin dan kemudian hemiselulosa. Hemiselulosa tidak terlalu besar juga walaupun dia nitrogen komponen monomernya, tetapi yang mostly paling banyak kan glukosanya kan gitu kan. Yang berbeda adalah silosanya, ada hemiselulosa kayu kan. Lebar. Dan yang akan kita bahas juga nanti ke lignin. Karena lignin dia nanti ada perjalanan. Nah, mungkin kalau dari skema ringkasnya kan gitu ya, kira-kira ini adalah kira-kira desain lah semacam desain peralatan ini, mulai dari aspek yang paling kiri kan sumber. Nah, saat ini sumber lignin itu kan bisa ada dua ya, kalau kita misalnya lignin in nature, in biomass in nature kan gitu kan, dan lignin yang limbah di industri. Sehingga melihat dua kondisi tentu saja nanti pendekatan isolasinya bisa menjadi berbeda juga ya. Karena apa? Karena kalau lignin itu dalam biomasa, maka kita mengisolasi lignin yang dia berasosiasi dengan komponen kimia kayu lain, kimia biomasa lainnya. Strateginya nanti sangat tergantung dari tujuan penggunaannya. Apakah lignin itu akan kita isolasi sebagai monomer kan? Apakah sebagai polimer kan gitu ya? Atau nanti pada saat isolasi lignin kan kita masih juga ingin mengharapkan produk selulosanya kan? Ini selulosanya kan gitu ya? Nanti produk selulosanya yang kita harapkan sebagai byproduct itu dia berbentuk polimer kan? Berbentuk monomer kan gitu. Itu kalau kita bicara mengenai pemanfaatan lignin yang dari kayu yang saya katakan kayu. Jadi isolasi lignin dari sumber bahan alami. Apapun itu dari selulosa. Ini bisa kan? Kemudian berkembang misalnya contohnya yang paling ada kimia, ya kan ya? Mungkin ada pendekatan kimia. Nah, kemudian sumber lignin yang kedua itu adalah lignin limbah. Ini menjadi sumber yang sangat potensial juga. Karena kebetulan kan Indonesia sendiri merupakan produsen utama industri pulp. Misalkan pulp, kan kertas bisa lihat ya, pulpnya impor kan gitu ya. Nanti kita impor pulp dari luar, tapi kalau kita industri kertas, tapi biasanya memang industri pulp dan kertas sangat masuk dengan industri pulp dan kertas karena terintegrasi salah satu produk dari pemanfaatan produk lanjutan atau finish produk akhir dari pulp itu adalah kertas. Tapi yang paling sesuai adalah industri pulp atau industri serat. Dan itu belum banyak dimanfaatkan. Kita belum ada industri yang memanfaatkan lignin dari lindi hitam atau black liquor sebagai bahan jadi atau bahan prinsip. Kan belum ada kan, misalkan lignin komersial dihasilkan dari industri belum ada sederhana saja gitu. Jadikan lignin saja sebagai bahan, sebagai material maksud saya, itu sudah ada. Tapi belum ada. Nah, ini sebenarnya saya pernah singgung tantangan kita dulu. Pernah singgung selama kita belum bisa meyakinkan bahwa ada alternatif produk dari lignin limbah yang punya nilai ekonomi tinggi, maka lignin tidak akan berkembang. Produk lignin tidak akan berkembang. Nah, konsep biorefinery mencoba mengembangkan ini. Tapi bukan berarti bahwa lignin tidak dimanfaatkan. Lignin sebenarnya dimanfaatkan sebagai bahan energi, dan dia punya nilai kalori. Pada mana nilai kimia kan bisa nilai kalori itu sudah nanti setara dengan apa kan? Jadi kalau di industri pulp ya sudah, dia tinggal evaluasi
evaporasi kan gitu kan ya, evaporasi dihilangkan airnya jadi bahan bakar kan, lithium kita katanya ini kan lithium yang dilarutkan pada yang super kayu apa, sobut lah, atau sobut agut apa, karena atas kita 25% kan. Lah kalau kapasitasnya yang sekarang katakanlah industri produknya berapa satu tahun 1 juta meter kubik, kemudian katakanlah apa berat jenisnya 0,5 udah 500.000 ton, iya kan? 500.000 ton, 500.000 ton kali 25% itu tidak makin sedikit. Notabene masih kategori 5. Sekarang itu kan punya energi. Maka itulah kemudian kenapa seringkali katanya kalau di industri pabrik lignin itu bisa berkontribusi. Bukan lignin ya, biomasa dan lignin di industri itu sumber energinya sampai dari limbah mereka bisa sampai 14%, 14%. Makanya itu saya bilang selama belum ada industri, desain industri, konsep industri yang meyakinkan punya nilai lebih ekonomis, lebih bernilai ekonomi lebih tinggi dari itu ya jelas. Itulah kemudian kenapa pendekatannya adalah dengan multi produk. Karena kalau bentukannya energi, ya ngapain repot-repot kan gitu ya, dibuat macam-macam dia sudah dibuat bahan bakar aja selesai. Paling sekarang yang mulai berkembang itu dijadikan meningkatkan mutu produk berbahan biomasa untuk co-firing. Tapi pada biomasa ya, karena biomasa dari kalau mudah tidak terlalu besar itu. Kayu aja 4.000. Kalau 5% yang biomasa lain mungkin 24.000. Jadi sebagai multiplier saja ditambahkan untuk meningkatkan. Itu sudah banyak kita lihat. Nah jadi nanti pada saat kita berbicara mengenai pemanfaatan lignin, kita akan pasti diawali dengan bagaimana mengisolasi lignin. Metodenya sangat tergantung dari sumber lignin apa yang kita manfaatkan. Nah setelah itu baru kemudian biasanya kalau dikaitkan dengan penelitian segala macam pasti ada karakterisasi. Tadi pasti metode karakteristik lignin hasil isolasi itu bisa dipengaruhi minimal oleh 2 faktor utama, sumber lignin dan metode isolasi. Itulah kemudian kenapa seringkali pada saat kita akan memanfaatkan lignin untuk tujuan tertentu, maka kita harus memilih juga metode isolasi yang sesuai. Itu nanti kalau pada satu metode lignin untuk perekat misalnya. Untuk perekat penggunaan berbasisnya apa sih? Monomer apa polimer kan gitu ya? Oh polimer, oke kalau polimer relatif lebih mudah kan gitu ya? Isolasi, kondensasi. Kita dapat yang banyak. Tapi kemudian bukan tidak cukup itu kan? Walaupun lignin itu adalah fenolik, punya potensi mereplace, mensubstitusi katakanlah komponen fenolik dari melamin, kan gitu ya? Tapi bagaimana dengan reaktivitasnya kan gitu? Makanya diujikan untuk segala macam karakteristik lignin, misalkan katakanlah fungsi fenoliknya berapa banyak, gitu. Karena dia nanti akan bereaksi dengan komponen kimia lain dengan jumlah lainnya. Sehingga berikutnya itu adalah diperlukan pengetahuan juga terkait dengan mengenai bobot molekulnya, mengenai pH-nya atau fenolik hidroksinya dan seterusnya, yang nanti akan disesuaikan kaitkan dengan pengembangan. Sehingga yang biru inilah yang nanti salah satu aspek yang banyak diteliti. Kan tadi karena lignin itu dia secara alami bersifat heterogen kan gitu ya. Di balik sifat kesulitan karena heterogen, tapi ada potensi juga dia memiliki potensi multiproduk yang lebih banyak. Kita baru bisa berbicara multiproduk kalau kita memahami karakteristiknya kan gitu yang dimiliki.
Sumber bahan baku, karakterisasi sumber bahan baku, kemudian metode isolasi ada karakterisasi produk hasil isolasi, kemudian penggunaan aplikasi. Karakterisasi ini diperlukan nanti apakah pada saat datanya diperlukan pada saat akan digunakan untuk produk A, B, C ini sesuai atau tidak kan gitu kan, referensi kimia. Nah kalau tidak sesuai mungkin bisa kita lakukan modifikasi dengan bahan tertentu agar kemudian menjadi lebih reaktif kan, menjadi atau memiliki sifat kimia sesuai. Nah secara keseluruhan ini sebetulnya adalah termasuk konsep biorefinery. Kalau di sini kan disebutkan proses seolah-olah proses biorefinery itu adalah setelah kita tahu bahan bakunya seperti apa, kita kemudian bisa merekomendasikan ini sesuai untuk produk apa, ini sesuai untuk tujuan produk apa, atau kalaupun misalkan karakteristik hasil isolasinya liquidnya belum sesuai ya kita modifikasi. Nanti penentuan istilah sulfonasi, itu kan yang kemudian apa globalisasi dan lain-lain. Tujuannya adalah agar nanti karakteristik yang dihasilkan di sini itu sesuai untuk berbagai macam tujuan. Nah, mungkin minggu depan nanti pendekatannya leasing ini bisa atau strategi penggunaannya bisa dilakukan dengan dua strategi utama. Yang pertama adalah berbasis polimer dan berbasis monomer. Contohnya ada misalkan biopolimer bekas lignin, apa contohnya misalkan serat karbon kah gitu ya, kemudian rekat kah, jadi biokomposit masuk di sini, kemudian kimia fenolik ini kan berbasis monomer berarti kan. Kemudian bahan energi bisa dua-duanya kan, bisa berbasis polimer, bisa juga berbasis monomer. Kalau polimer ya bahan bakar kan gitu. Tadi misalkan seperti dalam arang lignin misalnya, oh lignin, arang sendiri ada lignin ya, bukan jangan-jangan, terutama dia berasal dari lignin kan arang itu. Fraksi pembuatan arang kan sebetulnya dia mengurangi fraksi oksigen dari dalam biomas. Jadi ini adalah konsep tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan dalam bio atau pemanfaatan oleh bahan baku dan seterusnya. Nah kemudian saya kira sudah juga dibahas kenapa punya potensi lignin ini, kan jumlahnya besar. Kalau dalam biomasa ya kita sudah 25% dari biomasa. Hanya 25% komponen jumlah biomasa adalah ya lignin kan gitu. Walaupun yang terbanyak kan masih selulosa. Itulah kemudian kenapa industri atau aplikasi di industri terkait dengan biorefinery pasti awalnya berkembangnya itu adalah basisnya selulosa. Karena dia komponen yang tertinggi. Pasti ini untuk produk selulosa, lignin sebagai byproduct. Karena dianggap dia lebih selulosa kan sekitar 50%. Rata-rata. Apalagi dengan emisi selulosa sekitar 70-an gitu. Jadi itu masih dijadikan sebagai target utama untuk diisolasi dan dijadikan produk, sehingga menyebabkan lignin sebagai byproduct. 20%. Tapi 20% itu sangat banyak. Dan mungkin menariknya adalah lignin itu sumber fenolik alami terbesar di dunia. Karena semua tumbuhan berlignin selulosa itu pasti mengandung lignin. Kalau selulosa kan dia gula, polisakarida kan. Ya polisakarida bukan menjadi selulosa, tapi juga glukosa kan polisakarida kan gitu. Hanya bedanya secara kimia kalau polisakarida dari padi dia lebih cenderung penggunaannya untuk makanan ya gitu. Kalau selulosa dia punya struktur kimia yang berbeda kan membentuk profil bioseratan gitu ya, sehingga dia applicable untuk di industri serat. Tapi kalau ini unik dia khas gitu. Yang dalam pendekatan tertentu
kekhasan struktur lipid ini ternyata dia punya kesamaan dengan sumber energi berbasis fosil. Ya, sumber energi berbasis fosil kan ada petroleum itu berbasis senyawa aromatik kan, benzena. Nah, lignin ini dia punya kesamaan di situ karena struktur dasarnya adalah fenil propan yang berasal dari benzena, senyawa aromatik. Itulah kemudian katakanlah banyak sekali penelitian pemanfaatan lignin dikaitkan dengan upaya untuk dijadikan sebagai alternatif bahan bakar, bahan biokimia dan lain-lain. Artinya semua bahan kimia yang selama ini disintesa dari minyak bumi dengan struktur dasarnya adalah senyawa aromatik itu bisa dari lignin kan gitu. Ini pendekatan untuk yang berbasis monomer. Kalau polymer kan polifenol. Itulah karakter khas dari senyawa aromatik dan lignin ini. Itulah kemudian kenapa lignin secara teori bisa sebagai bahan baku untuk membuat produk benzena, misalkan gitu ya, produk toluena, produk fenol, kan gitu ya, karena ya struktur dasarnya adalah benzen ya, yang berbeda hanya apa namanya gugus fungsinya saja. Kan? Berbagai macam produk tadi. Ini adalah benzena, kemudian ini adalah fenol, kan gitu ya. Apa lagi? Kalau misalkan katakanlah misalkan CH3 ya, toluena ya. Toluena kan? CH3, silena. Misalnya gitu kan ya, hanya berbeda gugus fungsi saja, tapi struktur dasarnya itu adalah karena lignin sendiri kan prinsipnya adalah lignin. Jadi kalau kita putus ini, maka kita atau putus ini, maka kita bisa mendapatkan struktur dasar dari senyawa aromatik. Iya kan? Yang kemudian bisa disintesa kayak di ikatan gugus fungsi tertentu yang selama ini bahan kimia tersebut dari minyak bumi kan itu adalah strategis dari lignin karena bukan hanya lignin sebagai bahan bakar yang selama ini setengah tadi digunakan di industri jadi bisa menjadi berbagai macam produk yang ini nilai strategis dari lignin dan ini adalah yang modal saja selama ini kan lignin ya bukan selama ini kalau 10 tahun yang lalu lignin nggak apa-apanya kan gitu. Lignin apa sih? Kan lignin komponen kimia kayu selama ini dianggap biji hitam ya. Tapi begitu kemudian kita lihat di dalam yang gitu ini strategis seperti ini. Punya kelebihan dari hal tertentu, tapi tidak lupa atau jangan lupa lignin juga punya kelebihan dari hal tertentu. Dia punya potensi multi produk menjadi lignin. Kalau ini kan modal saya untuk berargumentasi sebagai berapa pentingnya lignin gitu kan ya, prospek lignin kan gitu ya. Tapi kemudian dari sisi lain kita punya tantangan ini kan gitu. Dari satu sisi katakanlah kita punya potensi berbagai macam produk tadi, datangkan dia disusun oleh tiga monomer sudah kita bahas nantinya. Tetapi tantangannya lain. Ternyata strukturnya tidak sesederhana, tidak sesama selulosa.
secara alami kan lignin ini dia dibentuk oleh banyak tipe ikatan, itu aja sebenarnya tantangannya. Yang kemudian setiap tipe ikatan itu dia memiliki sifat kimia kekuatan ikatan yang berbeda. Pada saat kita mungkin menggunakan bahan kimia tertentu, dia mampu memutus satu ikatan, dan ikatan lain belum terputuskan gitu ya. Itulah kemudian ini menjadi tantangan tersendiri pada saat kita akan mengkonversi lignin menjadi produk monomer. Kalau kita ingin mengkonversi lignin menjadi produk monomer, kita harus mampu untuk memutus semua ikatan kan gitu. Yang dia tetap itu. Kalau selesai kan gampang kan? Glikosida satu per satu semuanya pakai asam hidrolisis selesai itu. Iya kan? Ini bisa pakai hidrolisis. Lignin juga bisa pakai hidrolisis. Kalau selulosa kan ini hidrolisis yang paling gampang ya hidrolisis. Kalau misalkan ini dijadikan menghasilkan glukosa, yang buatlah hidrolisisnya asalnya konsentrasi lebih tinggi gitu ya. Itulah kemudian kenapa pada saat kita ingin pada saat kita melakukan metode Clason, kalau kalian baca tidak jarang kita menemukan penggunaan konsentrasi asam sulfat yang berbeda. Kadang-kadang ada 3% gitu kan ya, kadang-kadang ada yang 4%. Ini sangat tergantung dari tujuannya. Kalau Clason, metode Clason tujuannya hanya untuk mengetahui berapa banyak kadar lignin Clason, itu menggunakan 3%. Tapi kalau pada saat bersamaan kita ingin mengukur tipe monomer gula penyusun kayu yang sama, itu dengan menggunakan 4%. Setelah 70%. Agar kemudian polisakarida ini terputus secara sempurna melalui hidrolisis. Diperoleh dia kan gitu ya. Nah, konsentrasi yang lebih tinggi dalam penentuan lignin Clason itu tidak jadi masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Karena dia akan efektif menghidrolisis polisakarida secara lebih baik, kan gitu ya. Memang dia akan menggantung ke reaksi isolasi ligninnya. Tetapi kebetulan mekanisme lignin Clason itu adalah kan dua utama. Yang pertama adalah hidrolisis pemutusan ikatan, dan yang kedua adalah repolimerisasi. Itulah kemudian kenapa lignin Clason kita memperoleh lignin dalam bentuk padat dan solid. Itu bentuk polimernya. Jadi bukan monomer saja, sudah bentuk. Jadi awalnya monomer dulu, kemudian menjadi polimer. Nah, asam kuat itu memfasilitasi terjadinya reaksi kondensasi. Jadi itu jadi masalah. Itulah kemudian kenapa maksud saya, kalau misalkan baca jurnal maka tidak jarang kita menemukan dua kondisi sama-sama lignin Clason. Metode Clason kan metode yang ada insoluble lignin, ada soluble lignin kan gitu ya, yang menggunakan asam. Perbedaan konsentrasi asam. Hidrolisis kedua setelah 72% itu ada yang 3%. Tergantung dari tujuan. Sudah singgung juga, itulah kemudian kenapa lignin Clason itu tidak bisa dijadikan bahan untuk analisis struktur lignin. Karena memang dia sudah terputus, kemudian peningkatan kembali. Yang sangat ekstrim perbedaannya adalah pasti hidrolisis itu awalnya pemutusan itu terjadi utamanya pada ikatan eta. Ada alfa eta, ada beta eta, itu yang dominan kan, putus. Tapi kemudian pada saat dia mengalami rekondensasi, repolimerisasi, yang terbentuk bukan ikatan eta, karena pada kondisi asam kan gitu. Yang terbentuk adalah ikatan karbon. Itulah kemudian kenapa lignin Clason itu dia lebih kondens, dan ada kecenderungan dia memiliki nilai kalori tinggi. Karena dia fraksi oksigennya menjadi tinggi. Nah, karakteristik itu yang banyak diukur pada saat karakterisasi. Ya, ini kan dia ikatannya di sana ada kasino, ada apa tahu. Tidak masalah. Oke.
Oleh sebab itu kemudian kenapa kan ada tahapan-tahapan tadi yang harus kita lakukan pada saat kita namanya biorefinery itu pengembangan ini. Itulah kemudian kenapa di dalam biorefinery ini secara garis besar seringkali dikategorikan menjadi dua tahapan ini. Jadi yang pertama ada tahapannya adalah lignin recovery atau isolasi lignin, pengambilan lignin gitu kan Pak. Ya udah mengekstrak dengan lebih tepatnya, jadi mengambil mengekstraksi lignin. Baru yang kedua adalah valorisasi itu kan peningkatan nilai dari produk. Peningkatan nilai ini bisa melalui modifikasi, bisa melalui reaksi-reaksi tertentu, bisa melalui tugas-tugas dan lain-lain. Jadi pada dasarnya ini adalah tahapan utama di dalam pemanfaatan. Yang pertama ini diperlukan karena itu tadi yang seperti yang saya di slide awal kan, karena lignin itu bisa berasal dari sumber yang berbeda. Ya kalau sampai pendapat saya juga bimbingannya polimer kalau tidak salah dia menggunakan kata ekstraksi. Jadi pengembangan metode ekstraksi untuk isolasi lignin kan lebih. Tapi dalam beberapa buku textbook lignin seringkali menggunakan recovery. Recovery itu sebenarnya berasal dari kata karena pendekatannya lignin itu terutama berasal dari limbah tadi gitu. Sehingga di recovery. Kalau dari bahan alami itu seringkali bukan recovery, tapi ekstraksi atau isolasi kan gitu ya. Walaupun kemudian kita menggunakan lignin recovery itu untuk dua hal yang sama tadi, untuk kedua-duanya maksudnya. Jadi pengambilan. Walaupun kembali yang paling banyak itu adalah dari lignin, ya. Jadi ada tahapannya ada lignin recovery, ada valorisasi. Jadi peningkatannya ditambah. Kalau yang pertama itu lebih banyak kepada pemisahan, isolasi. Kalau valorisasi itu sudah masuk pada transformasi lah. Konversi gitu tepatnya, konversi lignin hasil isolasi menjadi produk. Itu valorisasi. Yang nanti pendekatannya bisa pendekatan penggunaan berbasis polimer, bentuk polimer bisa berbentuk tergantung dari bahkan tidak jarang desainnya adalah dua itu dilakukan terintegrasi. Nanti kita akan bahas itu ke depan. Jadi valorisasi itu bisa terintegrasi, valorisasi lignin bisa terintegrasi dalam sebuah industri berbasis polimer dan berbasis monomer. Kenapa begitu? Karena bisa saja, walaupun awalnya kita ingin memanfaatkan lignin berbasis polimer, tapi pada saat ekstraksi, pada saat isolasi, mungkin kita tidak mendapatkan lignin dalam bentuk polimer 100%. Iya kan? Jadi mungkin ada ya, setelah diisolasi ekstraksi mungkin kita dapat lignin sekitar berapa? 60% berbentuk polimer, tapi sisanya malah dalam bentuk monomer yang terlarut, terdegradasi, terlalu oksidatif kan gitu. Kita berkaca dari industri, jangan sampai seperti itu. Kita berbasisnya selulosa, sisanya menjadi limbah kan gitu. Pada saat valorisasi kita tidak ingin mengulang itu. Maka kemungkinan bisa saja kita mengintegrasikan pada saat kita mengisolasi lignin, kita pisahkan, kita isolasi, kita fraksilasi lignin yang berbentuknya dan bentuk polimer, maka kita gunakan untuk produk yang berbasis polimer. Nah yang sisanya yang memang dia karena terdegradasi terlalu intensif dan tidak membentuk polimer, ya kita gunakan untuk produk secara bersamaan. Itu bisa juga mungkin kenapa saya bilang tadi pendekatan penggunaan lignin pemanfaatan ini pada saat itu bisa dilakukan pendekatan bentuk polimer ya. Itu kemudian kenapa produknya bisa macam-macam ini, bisa bahan bakar, kemudian bisa biomaterial, bisa energi, biokimia dan lain-lain. Kita akan bahas itu dulu kan ya.
Jadi secara singkat, ulang lagi aja sih. Jadi kategori tadi ini adalah sumber dan isolasi liquid. Bahan baku, karena tadi kan ada bahan bakunya dari ini, kemudian nanti metode, contohnya metode cluster. Ini contoh ya maksud saya. Salah satu contoh ilustrasi mengisolasi lignin dari biomasa. Itu lignin cluster yang paling gampang. Karena apa? Karena lignin cluster itu metode untuk mengukur berapa banyak lignin kan gitu ya. Artinya kita mengambil lignin dari biomasa sebagai produk utama. Yang lainnya dianggap sebagai byproduct kan gitu. Makanya selulosa itu kan di hidrolisis, kemudian dilarutkan. Itu ilustrasi. Walaupun kemudian bisa saja ekstraksi atau isolasi lignin dari serbuk biomasa itu juga menggunakan tidak hanya dengan menggunakan bahan kimia. Kan dikenal sekarang ada lignin cellulosic lignin misalkan ini. Ada cendawan atau jalur apapun itu, atau ada mikroorganisme yang dia punya kemampuan untuk mengisolasi lignin. Ada kan? Yang konsepnya brown rot ya. Iya, tergantung. Kalau konsepnya analogi dengan lignin cluster, maka dia adalah brown rot kan. Kan lignin cluster itu bahan kimianya menghidrolisis selulosa, polisakarida lah ya, dia terlarutkan tersisa lignin seperti itu. Nah jamurnya adalah brown rot karena dia menghidrolisis sama selulosa. Itu bisa. Nah kalau di industri maka bahan bakunya adalah lidi hitam, cairan, bahan kimia yang di dalamnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa, ekstraktif dan bahan kimia yang kemudian harus kita pisahkan. Itulah kemudian kenapa seringkali ada duplikasi ya. Kadar lignin di dalam lidi hitam itu dalam tanda petik seringkali seolah-olah relatif rendah kan ya. Mungkin hanya berapa 15%, 20%. Karena memang komponen lainnya yang sangat banyak gitu. Di situ ada air, ada bahan kimia, ada selulosa, ada hemi kan gitu ya. Sehingga menjadi relatif kecil. Tapi kalau kemudian setelah dievaluasi, setelah dipadatkan yang menjadi tinggi juga. Maka saya isolasi beberapa proses isolasi bisa menghasilkan kadar lignin konsentrasi sekitar di atas 80% tingkat kemurnian. Nah prinsipnya tadi kalau lignin cluster diisolasi dipadatkan, kalau yang dari isolasi dari lignin hitam yang melalui kondensasi, presipitasi ya. Yang kalau dari lignin hitam artinya lignin sebagai fraksi yang bermolekulur lebih rendah karena dia seperti putus silat. Jadi metode ini sebetulnya analogi dari sini juga. Lignin cluster itu kan lignin yang setelah melalui pemutusan hidrolisis kemudian dikondensasi dalam kondisi asam. Nah kalau dalam lignin ini isolasinya, lignin ini dalam larutan sisa industri yang dia fraksinya berbuat molekul rendah juga kan, mungkin monomer, dimer kan gitu. Sehingga isolasinya itu menganalogikan dengan ini dengan itulah kemudian kenapa banyak menggunakan larutan asam dengan tujuan untuk mengkondensasi lignin yang dalam bentuk monomer atau fragmen molekul rendah. Itulah nanti saya katakan gimana pakai apa ligninnya? Dari limbah Rotan. Iya. lindi hitam ya. Saya Pak Mahdi juga. Oh juga? Iya. Lignin juga? Bukan. Saya bikin papan vertikal. Papan vertikal dari limbah rotan. Termodifikasi. Perekatnya? Perekatnya koparsil. Kalau ini dari lignin kan ada lignin. Dari limbah hitam. Lindi hitam kan? Ya, lindi hitam. Pakai apa namanya? Asam isolasinya asam sulfat asam. Iya. A2SO4. A2SO4.
Samsung. yang sadar itu lah harus. Itu dikondensasi nanti diperoleh padatan seperti ini. Dan ini sudah ada komersial. Kalau ya tergantung nanti mau pakai limitas isolasi atau mau beli nggak jadi masalah juga. Yang penting walaupun kita beli nanti tetap kita harus karakterisasi sifat-sifat kimianya, bobot molekulnya, gugus fungsi OH, molekulnya berapa, karena itu yang seringkali berpengaruh terhadap kualitas perekat yang dihasilkan. Lignin apa? Lignin formaldehida. Lignin saja, lignin. KOM. Itu masih bingung sebenarnya Prof. Pak Eko-nya mau ngejar yang mana dulu. Rencananya kayak 2 jurnal gitu. Jadi satunya disubstitusi sama PF, nanti yang satunya memang full bio kayak glutar aldehida, terus ada 3 saya Pak. Bimbingan saya dari dia bikin dengan UF ya. Kelemahannya masih tinggal di delaminasi, yang lainnya tahu. Apa namanya emisi formaldehidnya turun, kan tujuannya menurunkan emisi formaldehida. Tapi kan urea formaldehida ini kan perekat yang murah, penggunaannya luas kan gitu. Kelemahannya kan hanya masalah emisi aja. Berarti kalau menggunakan lignin, aditif lignin, filler lignin itu bisa men-trap itu. Jadi OF-nya bisa berfungsi sebagai perekat, tetapi emisi formaldehidnya jadi sederhana seperti itu. Scavenger. Itu. Betul. Ya. Nah nanti setelah ligninnya, ya tadi kan, setelah diperoleh lignin, mau diapakan nih? Kalau perekat, ya tentu saja modifikasi kan, dengan menggunakan urea formaldehida sebagai foslinkernya atau sebagai untuk membentuk polimerisasinya dan lain-lain kan. Karena lignin ini nanti sudah kalau misalkan lignin ini akan dipolimerisasi lagi, itu kondisinya menjadi harus, saya tidak mengatakan ekstrim ya, mungkin harus cukup polimerisasi kan lebih banyak dalam kondisi asapnya. Jadi kalau digunakan perekat, ya tambahkan misalkan urea, tambahkan mungkin asam dan lain-lain ya. Baru nanti kemudian bisa di karakterisasi dengan ada rendemen, nanti uji nih rendemennya berapa, sifatnya, monomernya dan lain-lain. Monomer ini menjadi penting kan, sama walaupun dia dari asal bahan baku juga ya. Nanti pada saat itu harus hati-hati juga kan, membandingkan seringkali beberapa penelitian membandingkan lignin hasil isolasi dengan lignin komersial sigma. Padahal seringkali lignin sigma itu bukan sigma umumnya atau paling banyak dia berasal dari lignin softwood. Karena dia, tapi it's okay, tapi jangan sampai dikira oh ternyata karakteristik lignin hasil isolasi itu berbeda dengan lignin standar sigma. Kayaknya itu kan masih abu-abu ya. Kecuali kalau ternyata kita tahu persis bahwa sumber ligninnya itu sama. Mana lignin sigma juga dari pinus, maupun lignin yang kita isolasi juga dari pinus. Baru kita bisa mengatakan, oh ternyata hasil isolasi lignin pinus dengan metode ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lignin sigma. Itu baru fair. Kalau menjelaskan kalau lignin yang kita isolasi dari eukaliptus sigma dari pinus, ya pasti beda kan gitu kan. Jadi tidak ada level kan gitu. Itu maksud saya, itu seringkali apa namanya menyampaikan itu tidak precise, tidak akurat kan menurut saya. Kalau jelas-jelas kita sudah tahu lignin sumbernya beda, pasti itu berbeda. Jadi ini adalah konsep, saya sampaikan ini konsep apa namanya bioreferensi tadi lignin, karena memang pada sumber lignin yang berbeda dari kayu dan dari, walaupun sekarang yang paling banyak dilakukan adalah dari lignin hitam.
kan dari bimbingan saya juga masalah ada masalah. Kan penelitian lidi hitam dari kayu pinus, akasi, eukaliptus dengan dari TKKS. Di kita kan belum ada belum dari TKKS. Dari pinus juga, dari pinus sudah ada di Sumatera Utara. Iya, TBL pakai. Pas yang eukaliptus juga dari TPL ternyata tutup juga. Iya. Maka terpaksa bimbingan harus alping sendiri. Harus dari lidi hitam masalahnya kan judulnya kan. Dia alping sendiri, isolasi sendiri. Ya, jadi ini adalah isolasi means dan karakterisasi yang nanti akan digunakan. Jadi hari ini kita berbicara mengenai isolasi atau recovery. Kalau bisa kita akan bahas minggu depan. Nah dari sini nanti baru bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Gitu. Akan kita bahas. Contohnya saja kan banyak sekali potensinya. Dan beberapa jurnal, banyak jurnal, ada banyak buku juga yang membahas mengenai potensi ini. Pengguna ini maksudnya ya, dan sebenarnya survei, sebagai lembaga, nanti di sini kan ini sudah sampaikan juga pada saat pembuatan untuk perekam, ada fenolik, ini kan berbasis monomer, kan? Monomer, ini epoxy resin ini berbasis polimer, ini berbasis polimer juga kan? Fenolik ini berbasis polimer juga resin. Ini polimer, ini polimer juga karbon fiber. Ini terutama ini. Ini untuk ini polimer juga. Slow release fertilizer ya. Karbon atau karbon aktif media Ya semacam media tanam ya. Jadi dia berfungsi untuk menyimpan storage unsur hara pupuk yang kemudian akan rilis secara perlahan. Itu bagus saja. Kan salah satu tantangan dalam pemupukan tanaman itu kan kehilangan pupuk lah unsur hara. Begitu di bawah air ya hilang kan, tapi kalau dengan aram. Contohnya, ini contoh lain. Ini saya ambil dari internet juga. Kalau ilustrasinya bagus, saya ambil juga. Ini yang bikin selain dari selulosa ke sini kan. Ini yang selulosa, ini yang lignin. Ini mungkin yang paling awal-awalnya yang pertama maju itu di pemanfaatan lignin itu serat karbon ya. Karena dia kemungkinan karbon itu nah untuk itu seringkali juga modifikasi. Artinya itu saya karena tadi lignin itu seringkali yang kita isolasi itu kan memiliki karakteristik yang berbeda dari yang kita harapkan kan gitu ya, sehingga tidak jarang kita harus meningkatkan aktivitasnya atau bobot molekul diturunkan dan lain-lain. Itu tidak jarang juga kita melakukan modifikasi. Kalau perekat dengan formaldehidah kan gitu ya. Kalau misalkan menjadi fenolik ini bisa langsung menjadi fenolik resin. Tapi masalahnya tidak seringkali diperlukan formaldehidah untuk membentuk ini metilen ini. Agar formaldehidah kan dia reaktif ya untuk membentuk jembatan metilen tadi kan. Karena kalau lignin harus berikatan itu dia memerlukan kondisi reaksi yang ini untuk yang ini penelitian bimbingan sudah pernah, poliuretan sudah pernah, kemudian ini mungkin nanti ini sudah pernah juga. Kemudian ini untuk ini belum pernah ini tapi ini sebenarnya yang Pak. Ini beberapa contoh saja.
contoh rute pemanfaatan lignin yang tidak jarang memerlukan modifikasi. Modifikasi itu lebih banyak kepada sebenarnya fungsionalisasi, ya. Sebagai contoh, ya kan, lignin itu kan punya sifat thermal yang tinggi, tapi tidak jarang masih kurang memadai untuk tujuan penggunaan tertentu. Misalkan mereka pernah dengar ada lignin fosforilasi, ya gitu ya. Karena dengan modifikasi dengan fosfor dia akan meningkatkan nilai TGA-nya, sehingga dia bisa berfungsi sebagai penghambat api, ya gitu kan ya, itu bisa. Jadi hanya dimodifikasi saja sesuai dengan tujuan. Ya. Ini beberapa contoh yang kita akan bahas minggu depan terkait dengan polarisasi. Nah, jadi ini kembali ke recovery, masih ke recovery. Jadi misalnya ini secara teori bisa dilakukan secara fisika, mungkin panjang juga sudah menyampaikan saya isolasi fisis, biologi, kimia. Sebenarnya bukan yang fisis itu bukan murni fisis, itu termo gitu kan, termofisis itu. Ya. Ada sekarang enggak, belum menggunakan bahan kimia bisa jadi sih sebetulnya. Kalau steam explosion kan tidak menggunakan bahan kimia. Kan? Dan yang steam explosion itu sebetulnya kita masih bisa berharap memperoleh lignin yang relatif strukturnya dekat dengan kondisi alaminya. Cuma tantangannya pasti rendemannya kecil. Ya, jadi dibutuh secara menggunakan fisis panas saja kecuali dengan panas. Artinya rendeman lignin yang berhasil diisolasinya adalah kecil. Itulah kemudian kenapa seringkali yang fisis ini seringkali dilakukan sebagai treatment saja. Jadi menggunakan grinder, menggunakan steam explosion, tapi kemudian diisolasi dengan menggunakan bahan kimia. Karena kemudian berkembang reaksi kimia, kan gitu ya. Yang biologis tadi dengan menggunakan enzim spesifik punya di enzim lignis. Itu siapa? Bu Elis. Kemudian secara kimia saya kira yang paling banyak dilakukan di industri karena yang paling efektif walaupun paling beresiko dan paling merusak, bukan merusak destroying, bukan enggak, paling merusak struktur lignin gitu maksudnya. Walaupun kemudian kan berkembang juga sekarang beberapa teknik isolasi menggunakan bahan kimia ya. Ternyata bagus juga. Artinya gini, selain efektif mengisolasi lignin, dia juga masih mempertahankan struktur lignin yang masih bagus. Karena kalau dengan tes, ya ini salah satu penelitian di Solkan itu melalui isolasi lignin itu bagus. Ini bikin saya dengan beritanya coba menggunakan melalui tes. Nah kemudian kalau ilustrasi, kalau di industri mengenai tahapannya, ini salah satu contoh saja ini di industri bioetanol. Karena kan kalau di industri sekarang lignin ini bukan hanya sebagai byproduct di industri perusahaan kertas, tetapi dengan berkembangnya industri bioetanol generasi kedua, maka potensi lignin sebagai byproduct itu juga bisa menjadi lebih banyak. Kan lignin dari limbah industri perusahaan kertas sekarang ditambah lagi, jadi potensinya menjadi lebih besar lagi. Karena industri bioetanol generasi kedua juga sudah mulai berkembang sumbernya. Gitu. Ini salah satu contoh misalkan kalau di produk bioetanol dari lignin selulosa ya, bukan dari kapi. Maka banyak produknya bisa dengan dua pendekatan. Ini yang masalah tahapan proses saja kapan dia. Kalau ini kan berarti delignifikasi dulu, jadi lignin dari
recovery sebelum karbohidrat. Kalau ini setelah konversi. Kan kalau dalam produksi bioetanol ada SSF atau apa kan gitu ya. Jadi ada juga konversi bioetanol itu liquidnya tidak berulang kali dulu. Jadi dikonversi menyisakan residu liquid. Ini yang pertama. Yang kedua itu liquidnya dihilangkan dulu, baru di hidrolisis dan di fermentasi. Itu bisa. Di dalam mata kuliah energi biomasa konversi bioetanol bisa juga. Nah biasanya kalau lignin dari industri bioetanol relatif biasanya lebih tidak se-ekstrim untuk industri pulp gitu kan, derivifikasinya, sehingga tidak jarang sifat kimia atau reaktivitas lignnya masih lebih baik dibandingkan dengan lignin klasol, dibandingkan dengan, walaupun tentu saja sangat tergantung dari nanti penggunaan biaya juga pada saat isolasi, kondensasi kan gitu. Tapi paling tidak bisa. Atau dengan di industri pembuatan kertas, saya kira mungkin paling bisa menjelaskan secara kimia tentang alkali, asam dan gitu. Program asam. Menggunakan asam, ya, khususnya sama saja yang ingin diidentifikasi kemudian diisolasi. Tapi yang pasti bahwa kenapa kemudian sama tadi disebutnya sebagai lignin recovery, karena memang kalau di industri pembuatan pasti lignin itu dia ada di dalam plastik byproduct yang terlarut kan gitu ya. Jadi seolah-olah yang sudah terlarut yang dalam tanda petik awalnya sebagai limbah kemudian kita ambil kita recovery. Makanya terkenalnya sebagai lignin recovery, bukan lignin bukan isolasi lignin. Kalau dari bahan pikoselulosa seringkali sebutnya sebagai isolasi lignin atau ekstraksi lignin atau pengambil. Itu hanya masalah istilah saja, walaupun kemudian sama sekali. Ini yang dari chemical, dari alkali, ini patut mungkin dikira paling banyak ini. Karena proses swapping ini kan proses kerap yang paling banyak dikira. By the way, ada beberapa fokus ini tergantung dari jenis swapping. Nah kalau dengan swapping itu kan relatif lebih weak, itu tidak se-ekstrim maksudnya, sehingga lignin yang dihasilkan seringkali masih relatif bukan murni ya, memiliki karakteristik yang hampir sama atau mendekati, tapi resikonya rendah. Tapi itu lignin terekstraksi. Pada saat lignin terrecovery ya akan memberikan kimia yang kita gunakan. Itulah kemudian kenapa sekarang recovery lignin pun bahan kimianya bisa macam-macam. Bisa dengan asam sulfat, bisa dengan asam klorida, bisa dengan asam sitrat. Ya. Nah itu nanti akan berpengaruh terhadap karakteristik ligninnya. Asam organik cenderung dia menghasilkan kadar yang lebih rendah, tetapi tingkat kemurnian lebih baik dengan karakteristik reaktivitas yang lebih tinggi juga. Tapi kalau menggunakan asam klorida, asam sulfat itu rendamannya paling tinggi. Tapi tingkat kondensnya itu lebih rapat sehingga bobot molekulnya lebih tinggi dan cenderung dia kemurniannya rendah. Nah nanti sangat tergantung tujuan penggunaan. Nah yang kita lakukan kembangkan sekarang misalkan dengan media industri, kita ingin mencoba menggunakan bahan kimia organik yang dimodifikasi prosesnya, kondisi prosesnya agar kemudian rendamannya tinggi, sama seperti kita mengisolasi dengan asam klorida misalnya asam sulfat. Nah kalau kulitnya kan nggak bisa gitu, ada terus saja. Kalau penelitian dasar kan antara enak dan tidak enak. Tidak enaknya sudah diomongin, tapi
penelitian aja nggak jelas manfaatnya apa gunanya apa. Karena kan nggak menghasilkan produk kan, selalu dikritisi. Ini apa penelitian katanya? Ya penelitian kita kan paling banyak TKT 3 kan itu. Padahal sekarang katanya perguruan tinggi harus berdampak kan gitu ya. Berdampak itu seringkali dianalogikan itu dengan menghasilkan produk yang langsung bisa diaplikasikan di industri masyarakat. Padahal sebelum ke sana itu tidak bisa kalau kita tidak punya penelitian sifat dasar. Makanya saya saat seminar sekarang ya dasar tidak merasa terganggu juga, ya sudah saya mainnya di sini aja, silahkan saya menyediakan data ini segala macam, kalau misalkan nanti diperlukan data sudah tersedia kan gitu ya. Itu rasanya penelitian dasar. Dan yang kedua, penelitian dasar itu selalu menjadi anak tiri ya. Jangan penelitian dasar yang datanya 500 juta. Berarti sudah nggak ada. Pasti ya, secukupnya. Ya, nah terakhir hari ini, jadi ini yang akan kita bahas di depan. Jadi tadi kita bagian recovery-nya, isolasinya, yang mungkin secara umum, dan minggu depan kita akan coba membahas apa saja contoh-contoh dari valorisasi living atau peningkatan konversi ini, konversi living menjadi produk yang berbasis bentuknya polimer. Kemudian ada tadi komposisi material karbon sudah di bimbingan saya sudah ini semua sudah ini juga sudah ini sudah juga ini yang belum sudah perkat ini sudah juga material juga sudah bimbingan yang penelitian itu. Nah yang belum ini belum ini saya belum punya bimbingan yang sampai sini. Kita kemarin baru coba mau ke vanilin juga. Yang ini belum yang berbasis. Kita baru sampai kemarin ke bioil melalui pirolisis. Kita akan bahas itu. Ya, jadi ini akan kita bahas di depan dan ini sebagai contoh saja tantangan dalam bioil dari salah satu contoh dalam industri etanol misalnya. Ini saya kira lebih banyak terkait dengan materi panjang ya. Tantangannya rekalsitran, kemudian karakteristik yang seringkali setelah diisolasi tidak sesuai dengan harapan tujuan penggunaan sehingga perlu modifikasi kan gitu ya. Makanya pasti ada banyak menyangkut kan untuk meningkatkan reaktivitas kan harus modifikasi kimia dengan apa kan gitu ya. Mungkin ada lagi. Tugas ada. Sudah dikumpulkan. Ada Rekapitulasi sama itu ya. Ada dua. Ya kan, indikator-indikator itu dia akan muncul juga sih. Selain dari karakteristik secara alaminya yang bersifat tertentu, pada saat direaksikan dia bisa menghasilkan juga senyawa-senyawa sampingan yang bisa menghambat proses dan seterusnya. Tantangan tersendiri juga ini saya kira. Ini bagian akhir kita akan bahas nanti tantangan apa yang terkait dengan pengembangan reformasi. Jadi memang struktur industrinya belum mantap ada sih. Kita belum. Walaupun kalau dibuat sudah ada. Karena seringkali tidak mudah untuk membangun industri terintegrasi dengan industri yang sudah ada kan gitu ya. Yang sering pada saat kita membangun rumah dengan merenovasi rumah, tidak jarang membuat rumah baru lebih murah dibandingkan dengan merenovasi rumah. Iya, benar. Betul. Saya pernah gitu kan, ini ada rumah lama, udah renovasi aja ya. Ternyata bahkan pengadaan jadi lebih banyak. Setelah kemudian kita coba melakukan cleaning, akhirnya apa? Rumah lama dirobohkan juga semua kan gitu. Tahu gitu kenapa dari awal langsung dengan rumah baru sebenarnya begitu. Jadi memang ada penyesuaian.
untuk yang baru itu tantangan kita, terutama dari recalcitrant dan hidrolisis. Kalau fermentasi kan saya kira nggak ada masalah sih kalau fermentasi. Kan pada saat selulosa sudah menjadi glukosa gitu. Tapi tidak jarang liquid bisa menjadi inhibitor di situ kan gitu. Ini salah satu contoh pada saat berbicara mengenai konversi biomasa menjadi produk bioetanol misalnya dan lain-lain. Selain dengan yang masih rendah. Ya, saya kira itu mungkin diskusi kita hari ini baru sampai kita isolasi mereka berikutnya. Minggu depan kita akan lanjutkan contoh-contoh tidak mungkin. Nah, untuk itu makanya gini deh, mungkin nggak apa-apa kita ujian, tapi mungkin tugas saya. Tugasnya adalah minggu depan saya akan berikan contoh-contoh kan mengenai parosel ini. Mungkin tugasnya adalah mungkin spesifik ke lignin saja ya. Tugasnya adalah mengeksplorasi potensi produk dari lignin. Dan ini gampang ini, banyak sekali bahannya. Jadi nilainya semakin banyak semakin bagus. Jadi potensi produk apa namanya dari lignin. Tapi ada dua tadi ya, biar beda kan. Mungkin yang satu berbasis polimer, yang satu berbasis monomer. Silakan yang mana dia? Bukan film saya, janjian siapa? Tapi kalau misalkan nanti penasaran yang ujian juga boleh. Ada tugas ini juga. Tadi yang apa namanya recovery lignin sebelum konversi karbohidrat kalau nggak salah. Ada apa namanya yang tadi? Ada proses yang recovery lignin sebelum konversi karbohidrat sama ada recovery lignin setelah konversi karbohidrat. Kan biasanya kan yang dilakukan itu sebelum fermentasi ya, sebelum konversi karbohidrat. Karena si ligninnya itu kan bisa jadi inhibitor atau penghambat fermentasi. Nah yang itu bisa juga ya Pak. Maksudnya recovery lignin itu setelah konversi. Setelah fermentasi. Iya. Ini salah satu metode yang dicoba dikembangkan juga, ada juga. Tapi tentu saja pemilihannya adalah harus diyakinkan kondisinya itu tidak menyebabkan lignin sebagai inhibitor. Apa istilahnya ada SSF apa lagi gitu dalam konversi biomasa menjadi lignin. Jadi lignin itu yang jadi bisa dihilangkan dulu sebelum hidrolisis dan fermentasi gitu ya. Tetapi bisa juga proses hidrolisis dan fermentasi itu dilakukan masih ada lignin. Itu bisa dilakukan seperti itu. Walaupun saya tidak tahu juga efeknya seperti apa ya. Tapi itu ada dikembangkan, ada dalam produksi apa namanya bioetanol dari itu. Yang kedua, karena saya belum ahlinya juga, saya belum tahu juga apakah di situ ada pengaruh dari struktur lignin alami. Misalkan apakah ada perbedaan kalau goyasi bahan bakunya goyasi lagi goyasi segini kan gitu. Karena dalam produksi bioetanol terus terang saya sendiri belum tahu lignin yang bersifat inhibitor yang mana, apakah ada perbedaan ke antara goyasi dengan sering. Bisa. Tapi basic ini bisa dilakukan seperti itu. Itulah kemudian kalau dikaitkan, kalau dikaitkan dengan recovery lignin, maka yang pertama dengan yang kedua itu tahapannya bisa berbeda atau bisa dilakukan di tahap yang mana. Jadi kalau yang paling umum yang kedua, yang kedua. Jadi lignin itu dihilangkan dulu karena katanya lignin ini dia bersifat inhibitor pada saat fermentasi kan gitu ya. Tapi kan siapa tahu ada bahan atau kondisi tertentu yang memang bisa mentolerir itu ya. Artinya yang pertama yang di atas berkembang
itu bisa ditolerir gitu kan, bisa ditolerir. Tapi efektivitasnya saya belum tahu, saya belum pernah. Tapi basically bisa. Kalau tidak salah Bu Widya pernah juga melakukan penelitian dengan Pak Iwan yang pertama. Jadi limitnya tidak dihilangkan. Nah yang pertama itu saya juga kemungkinan pretreatmentnya itu mungkin yang tadi itu, yang fisika itu, yang explosion, yang jadi jadi dulu dia ada perlakuan fisik dulu atau apa dulu pretreatmentnya. Kalau yang di bawah itu kan pretreatmentnya ada identifikasi pasti gitu. Tapi kalau yang pertama itu bukan identifikasi, makanya saya juga kemungkinan pretreatmentnya yang tadi itu ya recovery. Yang termo. Yang termo dengan steam explosion yang termo itu, sehingga masih memungkinkan terjadinya masih mendukung lah terjadinya proses berikutnya hidrolisis glukosa. Jadi logis juga sih. Mau pelitian itu bagus sih. Soalnya saya kalau itu bimbingan itu kan ya. Ya saya juga apa namanya yang saya kan sekitar juga tahu kan itu salah satu tantangan dalam fermentasi lignin selesai itu kan adanya lignin inhibitor dari. Tapi lignin inhibitor itu saya belum benar apakah akan berfungsi sebagai inhibitor jika dia apakah berbentuk LCC kan? Karena dia misalkan masih berikatan dengan polisakarida atau tidak kan gitu. Mungkin bisa jadi itu salah satunya. Makanya kemudian ada peluang dimodifikasi menjadi yang pertama tadi ya. Jadi pretreatment itu mungkin untuk mengurangi interaksi kimia dulu dengan selulosa, dengan hemiselulosa, ini baru kemudian tapi basically mungkin bisa seperti pada dasarnya. Ini bisa diinginkan nanti dengan teknologi proses konversi biomasa lignin selesai menjadi etanol. Ada dua pendekatan itu. Nanti kita coba. Ya. Terima kasih ya.